Saatnya Anda ikuti Dialog Pasca Pemilu, edisi Indonesia Memilih 2024. Kita memilih untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Purwokerto. Gelaran pemilu kita sudah laksanakan untuk pemungutan suara atau pencoblosan. Saat ini dalam tahapan penghitungan surat suara atau rekapitulasi di tingkat kabupaten. Nah, hari ini kita akan berbincangkan bagaimana evaluasi aksibilitas difabel dalam pemilu serentak 2024 atau pada pelaksanaan 14 Februari lalu. Kita siarkan dari SLB Yakut yang ada di Kelurahan Tanjung, Kabupaten Banyumas. Nah, hadir di kesempatan pagi hari ini kita akan perkenalkan satu persatu narasumber yang sudah hadir bersama kami. Yang pertama adalah beliau ini pemilih dari kalangan difabel, yaitu Aniko Nugrahaning Widi atau Mas Niko. Selamat pagi Mas Niko. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mas Niko. Selamat pagi. Sehat Mas Niko? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sudah berapa kali Mas Niko mencoblos ini Mas Niko? Agak deket ya Mas Niko untuk mic-nya? Berapa kali untuk pemilunya? 2 kali. Oke, pemilu kemarin 14 Februari sama 2019. 2019. Oke, terima kasih Mas Niko. Nanti kita akan tanya-tanya ada perbedaannya tidak di pemilu 2019 dengan pemilu kali ini. Berikutnya ada Pak Widarso. Beliau ini adalah Ketua PPS Kelurahan Tanjung. Pak Widarso, sehat Pak Widarso? Alhamdulillah, sehat sampai dengan sekarang, aman, teman-teman KPPS juga aman. Aman, di seluruh 29 TPS di Tanjung aman? Aman, hanya kemarin laporan 1 tapi sudah sembuh. Oke, ini kami mendengar kabar duka ya, di salah satu kelurahan di Kota Purwokerto meninggal dunia semalam. Linmasnya. Linmas ya. Ini semoga tidak ada kabar duka lainnya. Amin, insya Pak Allah. Widarso, Linmas ataupun juga petugas pengawas dan sebagainya penyelenggara pemilu sejauh ini aman Pak Widarso? Maksudnya tidak ada laporan untuk yang sakit ataupun sampai harus dirawat? Tidak ada, sakit biasa terus sudah kita laporkan dan sudah diatasi, dibawa ke rumah sakit, jadi insya Allah aman. Oke, sampai kemarin penghitungan surat suara TPS rata-rata selesai jam berapa Pak? Tanggal 14 kemudian tanggal 15-nya? Iya, jadi rata-rata itu kalau bisa boleh dibilang rata-rata itu menjelang subuh. Menjelang subuh lah mereka istirahat, sehabis subuh baru mengantarkan ke kelurahan. Jadi memang agak spesial ini karena 5 surat suara sehingga teman-teman sudah kami sampaikan untuk berhati-hati sehingga saat proses penghitungan mereka juga sangat hati-hati sehingga agak tidak biasanya pemilu lalu itu hanya sampai sebelum jam 12 sudah pada selesai, ini sekarang subuh rata-rata. Subuh ya. Oke, terima kasih Pak Widarso. Nanti kita akan tanya lebih lanjut Pak Widarso. Kemudian ada pengawas TPS dari TPS 19 Kelurahan Tanjung, ada Pak Heri Sunandar. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi. Sehat Pak Heri? Alhamdulillah sehat. Pantauannya gimana Pak Heri Sunandar? Untuk TPS 19 kita membawai 3 RT, alhamdulillah tidak ada masalah apapun, baik sebelum pelaksanaan maupun pada saat hari H. Jadi tidak ada masalah? Tidak ada masalah apapun. Nanti Pak Heri kita akan tanya bagaimana dengan aksibilitas difabel itu seperti apa. Terima kasih Pak Heri. Ya, terima kasih sama-sama. Kemudian ini Ketua PPS TPS 19 Kelurahan Tanjung, ada Pak Rahmat Jumanto. Selamat pagi Pak Rahmat. Selamat pagi Pak Robin. Sehat Pak Rahmat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hanya konfirmasi dari yang disampaikan oleh Pak Widarso. Pak Widarso kan Kelurahan Tanjung ada 19 TPS ya? 29. Nah TPS 19 gimana Pak? Aman? Tidak ada yang sakit sejauh ini? Alhamdulillah aman, lancar, terkendali dan kondusif. Tidak ada halangan suatu apa karena memang untuk persiapan kemudian hal-hal yang kira-kiranya berpotensi untuk segala sesuatu sudah diperhitungkan, intinya seperti itu.
Lebih kepada persiapan. Oke. Di kelurahan atau di TPS 19 ini Pak Rahmat ada difabelnya yang mempergunakan hak pilihnya. Ya betul, ada satu Mas Aniko memang. DPT-nya berapa? Kalau DPT ada 263 di tempat TPS 19. Sudah dikasih tahu sama KPU Kabupaten Banyumas bahwa di sini ada salah satu atau beberapa difabel yang akan mempergunakan hak pilihnya di TPS 19 seperti itu nggak Pak Rahmat? Ya sudah dikasih tahu, terus kita kan sosialisasi juga kepada seluruh. Ini kebetulan kan kita mencakup 3 RT ya. 3 RT itu kita sampaikan ke semua warga. Ada difabel seperti ini juga kita siapkan, kemudian kita sudah siapkan ada 5 kursi prioritas. Selain difabel ada lansia, ibu hamil, dan orang tua. Oke. Lansia gitu. Persiapannya seperti apa sebelum itu Pak? Bahwa ini diketahui akan ada difabel yang akan mempergunakan hak pilihnya di TPS-nya Panjenengan Pak Rahmat. Jadi sebelum pemilihan otomatis kita harus memetakan DPT. Kalau memang sudah ada seperti itu, kita sudah paham ada DPT salah satu, contohnya Mas Niko itu seperti itu. Jadi kita harus menyiapkan diri. Ketika datang seperti apa, terus kita harus seperti apa, nanti alurnya seperti apa yang harus kita persiapkan dari awal. Jadi pada waktu si peserta datang ke TPS itu sudah siap, intinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Termasuk juga bilik khusus ataupun juga akses. Mas Miko ini kan mempergunakan kursi roda gitu Pak Rahmat. Ya, kalau ngomong khusus sih secara khusus banget enggak ya. Cuman perlakuannya kita buat secara khusus, benar-benar khusus. Karena memang untuk pintu masuk aja memang sudah, alhamdulillah sudah persiapkan seperti itu ya. Sudah ada seperti itu, kita tinggal penerapannya saja, kita tinggal persiapan untuk mengawal. Intinya namanya prioritas kan harus spesial kan seperti itu. Mulai dari awal alurnya begitu masuk benar-benar kita prioritaskan. Kayak gitu. Tidak bilang yang lain enggak spesial, semuanya sama. Tapi untuk yang berkebutuhan khusus kemudian yang prioritas itu memang lebih kita prioritaskan, utamakan ini. Kemarin TPS 19 itu pakai apa Pak? Di gedung sekolah atau memang khusus dibangun seperti itu Pak? Kebetulan memang di aula SLB ini ya. Di sini? Ya di sini memang secara tempat sudah sangat-sangat mendukung. Kemudian secara aman dari gangguan alam, contoh ada angin atau hujan itu aman. Kemudian dari segi kebersihan, kerapian itu kita tinggal menata saja. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Nanti kita akan tanya lebih lanjut lagi. Nanti untuk Bapak Ibu yang hadir di SLB Yakut Kelurahan Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, kami juga memberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama, berdialog bersama. Tapi nanti kita akan dengarkan dulu ini, ada Mbak Nadia yang sudah bersiap-siap ini, menghibur kita pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Nadia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Lagunya apa Mbak Nadia? Lagunya kita ini aja ya, lagu yang bisa dibilang flashback. Tahun 90-an. Ada lagunya Dewa 19 di sini, ada yang tahu ya? Bapak Ibu banyak yang tahu pasti ya. Silakan Nadia. Nanti kita nyanyi bareng-bareng. Terima kasih Mas Robin. Ikut nyanyi bareng-bareng ya Mas, Mbak, Ibu. Tepuk tangan dong, biar enggak. Terima kasih. Aku baca, aku mengerti betapa merindunya dirimu, akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Ini ada yang spesial. Tuliskan padaku. Katamu kau tak kuasa menahan gejolak di dalam dada yang membara, menahan rasa
Semuanya coba. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Atau ada yang mau duet bareng sama saya juga boleh. Silakan. Iya, Ada yang mau Ibu yang di belakang bernyanyi? aja hafal nih. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu. Takkan ku lupa selamanya saat bersama dirimu. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa. Sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan datang. Coba ibu yang ada di belakang sana, kayaknya tadi ada yang bisa nyanyi. Ibu boleh sama aja sini. Boleh, boleh maju. Boleh Ayo, kok. Bu. Gak sama malu-malu. Kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Oke. Terima kasih. Terima kasih Nadia. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Luar biasa suaranya dan suara masyarakat Indonesia menentukan Indonesia. Oke, kalau suaranya Nadia menghibur kita pagi hari ini. Baik, kita akan melanjutkan kembali bagaimana evaluasi terkait dengan aksesibilitas difabel dalam pemilu 2024 atau 14 Februari yang lalu. Mas Niko, kalau boleh cerita nih perbandingan antara pemilu 2019 dengan 2024 kemarin itu seperti apa Mas Niko? Perbandingannya kalau yang sekarang ini lebih kelihatannya Agak-agak mohon petugasnya maaf. lebih siap ya. Petugasnya kelihatannya lebih siap.
dari yang 2019 yang lalu. Kalau 2019 gimana nih Mas Niko? Ya, Susah atau gimana? ya kelihatan nggak siap gitu dari petugas-petugasnya. Itu tapi masih tetap bisa nyoblos. Harus ini. Mas Masih, Niko datang masih. ke TPS. Datang langsung. Langsung datang ke TPS. Pakai kursi roda juga Mas Niko. Iya. Oke. Nah, kalau 2024 gimana? Lebih siap aja petugasnya. Lebih siapnya gimana? Misalnya dari tempat pemungutannya itu lebih gampang atau gimana Mas Niko? Begitu akan datang mereka udah siap lah. Saya juga diprioritaskan, juga ada lansia satu juga diprioritaskan setelah saya gitu. Oke. Kalau 2019 enggak? Ya diprioritaskan cuman harus dorong-dorong meja itu loh Mas. Oke. Harus mendorong. Iya. Kalau kemarin itu nggak perlu dorong-dorong Mas Niko? Iya ya. Biliknya juga waktu 2019 biliknya sempit sekali. Oke. Kalau sekarang kemarin? Kemarin enggak. Enggak. Biliknya ini bisa gitu. Bisa masuk. Nyoblosnya gampang nggak Mas Niko? Karena kan Mas Niko kan harus pakai kursi roda ya. Pas ketinggian antara kursi roda dengan meja pencoblosan gimana Mas Niko? Mudah? Ya mudah sih. Lebih Sejajar mudah. aja. Terus membuka kartu suaranya itu susah nggak Mas Niko? Aku sebentar saya harus ingat itu dulu. Ya nggak apa-apa, santai aja Mas Niko. Agak harus dibantu sih. Harus dibantu. Oke. Keinginannya gimana Mas Niko? Harus bisa mandiri dan sebagainya atau gimana Mas Niko? Ya itu. Oke, nanti kita teruskan Mas Niko. Baik, Pak Widarso, gimana sih Pak Widarso 29 TPS secara umum di Kelurahan Tanjung itu seperti apa Pak Widarso? Terima Kalau kasih. tadi Pak Rahmat kan sudah cerita khusus di 19 ya, Ya. TPS 19. Jadi di pemilu tahun 2024 ini memang dari KPU arahannya agar setiap warga negara yang sudah mempunyai hak pilih dimaksimalkan agar mereka bisa memanfaatkan hak pilihnya, termasuk kaum difabel tentunya. Sehingga pada saat awal kita melakukan pendataan lewat petugas Pantarlih yang kita kenal dengan coklit, itu sudah diketahui di mana ada pemilih yang membutuhkan perhatian khusus, teman-teman difabilitas, itu sudah ada datanya. Sehingga pada saat proses menjelang hari H, ada namanya form C pemberitahuan yang ini diterima oleh Pak Rohmat, teman-teman KPPS, dan harus didistribusikan kepada calon pemilih. Di situ sudah terdata Pak, ada kaum difabel yang butuh perhatian, sehingga di TPS-TPS masing-masing sudah ada. Dan ini saat menyerahkan, itu juga dari keluarganya maupun yang bersangkutan ditanya, apakah bisa datang ke TPS atau tidak bisa. Kalau tidak bisa, nanti petugas KPPS yang akan mendatangi kepada yang bersangkutan. Kalaupun bisa, itu juga diperhatikan terhadap kesiapan dari yang bersangkutan. Apakah nanti perlu bantuan, apakah perlu disediakan meja khusus dan seterusnya. Sehingga teman-teman KPPS sudah mempersiapkan diri seperti yang tadi disampaikan oleh beliau Pak Rohmat, bahwasanya di TPS saya ada, dan ini nanti teman-teman sudah ada simulasi bagaimana kalau yang bersangkutan hadir, siapa-siapa saja yang membantu. Jadi teman-teman KPPS salah satunya itu harus juga kalau perlu membukakan juga harus dibukakan. Oke, jadi sampai ke sana. Cuma memang untuk pilihan kalau yang bersangkutan kesulitan mencoblos juga boleh ditanya mau yang mana juga seperti itu. Sehingga kita sudah menyiapkan diri sampai sejauh itu, dan kalau yang perlu pendampingan juga harus ada surat pendampingannya. Jadi tetap untuk diperhatikan hal-hal yang seperti itu sepenuhnya begitu. Dari total di Kelurahan Tanjung DPT berapa Pak? Kalau kita total DPT sekitar 29 kali rata-rata 260. Oke ya. Rata-rata 260 karena kekuatan maksimal TPS itu
kisarannya 250-260. Sekitar 8 ribuan lah ya. Ya sekitar itu. Itu ya. yang apa DPT yang perlu perhatian khusus berapa Pak? Jadi tidak banyak, kebetulan tidak banyak di Kabupaten Banyumas, hanya sekitar 30 orangan, Pak. 30 orang? Iya. Yang mempergunakan hak suaranya seperti Mas Niko semuanya atau enggak? Itu sebagian besar ya. Sebagian besar? Iya, bahkan ada yang sampai didatangi ke kediamannya, ke rumahnya. Oke, ini kan spesialnya berbeda-beda ya. Betul. Misalnya Mas Niko karena mohon maaf karena tidak bisa berjalan, tidak ada yang misalnya tidak bisa melihat dan sebagainya. Ada template-template braille seperti itu Iya Pak? ada. Disediakan? Disediakan. Hmm. Termasuk untuk yang yang tidak bisa melihat itu disediakan, yang braille itu juga disediakan. Template-nya disediakan. Dan yang ini juga didatangi Pak? Ya, termasuk yang mampu tapi dia tidak bisa hadir didatangi. Nah ini yang memang masih menjadi agak kita kebingungan itu yang disabilitas yang sifatnya mental. Oke. Mungkin secara fisik dia mampu tetapi secara mental apakah kalau dia diperkenankan dia hadir terus diberikan surat suara tidak malah melakukan aktivitas yang tidak kita inginkan. Nah ini yang masih kita butuh nanti ke depan, butuh bantuan dari barangkali ahli kejiwaan, dokter untuk memberikan rekomendasi yang seperti itu apakah diperkenankan atau tidak. Sehingga kita yang di bawah tidak kebingungan untuk menentukan itu. Karena di beberapa masih kita temukan yang seperti itu. Sehingga dari petugas Pantarlih awal maupun dari KPPS agak bimbang yang menghadapi yang seperti itu. Oke, Pak Widarso saya nanti ingin tanya apakah ada tambahan khusus fasilitas di TPS-TPS yang tadi dan juga biayanya seperti apa. Tapi nanti dulu Pak Widarso. Ke Pak Heri, secara keseluruhan ini gimana pantauan khusus untuk TPS yang memerlukan perhatian khusus Pak Heri? Ya, jadi seperti TPS 19 itu ada beberapa 7 ya Pak. 7 apa? 7 yang kita datangi ke rumah. Oh oke. 6 ya. 6 maaf. Ada 6 yang kita datangi ke rumah. Itu kenapa? Itu karena memang tidak bisa berjalan ke sini. Okay. Kemudian ada juga yang mohon maaf sama sekali tidak bisa melihat dan sakit yang tidak bisa ke sini. Jadi memang dari kita inisiatif untuk mendatangi ke rumah mereka. Jadi seperti itu. Terus yang secara aksesibilitas untuk difabel sendiri seperti apa Pak Heri? Kalau untuk disabilitas ya memang kita pelayanannya lebih seperti itu Pak. Dalam penyelenggara pemilu ini berkoordinasi nggak? Ini pengawas kemudian dengan penyelenggara dari PPS sebagai penyelenggara melakukan jangan sampai nih menyusahkan mereka datang dan sebagainya Mas. Ya, jadi memang kita beberapa kali pertemuan baik pengawas maupun penyelenggara yaitu KPPS untuk bagaimana mengantisipasi saudara-saudara kita baik lansia, ibu hamil, orang tua maupun penyandang disabilitas. Kemudian bagaimana kita mensikapinya, kita data satu persatu, kalau memang mereka bisa ke TPS ya harus kita utamakan, ada kursi khusus namanya kursi prioritas, kita sediakan 5. Kemudian kalau saudara-saudara kita tersebut tidak bisa datang ke TPS, kita yang jemput bola mendatangi ke rumahnya. Tapi melihatnya seperti Mas Niko, kemudian 6 orang lainnya juga sudah curdil gitu ya? Ya, sudah. Dari pantauan ini ya, dari pantauan pengawas ini ya? Sudah artinya sudah sesuai dengan SOP. Sudah sesuai dengan SOP. Ya. Oke, Pak Rahmat, kembali ke Pak Rahmat. Ini untuk membangun, ya ini kan di sini ya, terus harus memang sudah didesain, nanti kira-kira lebarnya sekian dan sebagainya atau seperti apa Pak Rahmat? Untuk lebar misalnya untuk masuk ke kursi rodanya bisa masuk ke sekitar TPS atau papan pencoblosan ataupun bilik suara Pak Rahmat? Kebetulan kalau di aula SLB ini kan sudah sangat-sangat representatif ya, jadi kita tinggal menata saja. Karena sudah memang jelas ada disabilitas yang bisa hadir ke TPS, otomatis jarak bilik suara dengan tembok segala macam itu kan harus kita atur. Kemudian kayak kotak
pemasukan surat suara gitu ya. Pemasukan surat suara juga udah intinya sudah kita siapkan sedemikian rupa untuk seluruh petugas sudah tahu SOP-nya seperti apa. Jadi tidak sampai kebingungan. Artinya si pemilih pun nyaman-nyaman saja di sini seperti itu. Termasuk untuk menaruh sendiri ini ya ke kotak Ya. 5 kotak Betul. itu DPR RI sampai kabupaten kemudian presiden hingga DPD. Iya, betul-betul intinya sudah kita perhitungkan lah. Jadi nggak ngerasa kesusahan gitu kan. Jadi yang disebut jurdil luber gitu harusnya memang kemarin sudah terlaksana benar-benar di sini. Oke, di TPS 19 Kelurahan Iya, betul. Tanjung. Baik, saya beri kesempatan dulu ini untuk Ibu, Bapak yang ingin bertanya. Kita beri kesempatan. Silakan Bu. Katanya tadi mau bertanya ya Bu. Silakan Bu. Bagian depan, mohon dibantu mic-nya. Oke. Ya, silakan. Ini di depan sendiri, Mas. Oke. Ya, Ibu siapa? Dari mana? Silakan Bu. Nama saya Ibu Nur Hasanah dari Pager Cicilongok. Oke, jauh. Silakan Saya Bu. mau tanya ke Bawaslu. Oke, dari pengawas ya, pengawas. Silakan Ya. Bu Nur Hasanah. Begini, itu pengalaman saya kemarin kan waktu rekapan, pas rekapan setelah data udah direkap semua, pas waktu ngeklik kok data hilang semua itu gimana? Oke. Apa memang ada yang Ini si rekap. Iya. Oke, kalau berkaitan dengan Bukan si rekap, si Waslu. si Waslu. Iya, Oke. Kalau khusus untuk difabel gimana Bu? Ada pertanyaan ataupun juga ada saran Bu? Ini apa keinginan ke depannya itu harus seperti apa gitu Bu? Ya pinginnya sih jangan terlalu ada yang udah laporan tertulis, harus ada si Waslu, kan kayak mempersulitkan banget ya. Oke, gitu ya Bu Nur Hasanah. Oh, iya. Terima kasih Mas Heri, boleh ditanggapi sedikit aja boleh Pak Mas Heri. Ini kan Mas Heri bagian di TPS 19 ini. Pengalaman Mas Heri. Jadi kalau pertanyaan Ibu untuk aplikasi Sirekap itu memang Siwaslu. Ya, mohon maaf. Untuk aplikasi Siwaslu memang karena pada saat itu se-Indonesia menggunakan semua, jadi memang pada saat itu memang error seperti itu Bu. Tapi kemudian sudah bisa kita lakukan besok harinya. Oke, aman berarti ya? Aman. Baik, ada lagi satu lagi. Kami minta yang berkaitan dengan aksibilitas untuk penyandang difabel. Ada lagi Bu? Nanti kita kasih hadiah Bu Nur Hasanah, nanti di belakang dapat hadiah Bu Nur Hasanah ya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya Mas? Depan, Bu. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya bertanya lagi kepada Pak Widarso, Pak. Terkait dengan Pak Widarso tadi, adakah memang desain khusus? Kemudian kalau misalnya desain khusus, apakah ada anggaran khusus ini untuk membantu aksibilitas bagi penyandang difabel? Terima kasih Mas Robin. Jadi begini, untuk pemilu tahun 2024 ini perhatian pemerintah menurut saya terhadap KPPS itu sangat optimal. Ini kami sampaikan saja karena ini sifatnya transparan juga berkaitan dengan operasional di KPPS. Jadi operasional di KPPS itu anggarannya menurut saya sangat cukup sehingga termasuk di dalamnya untuk memfasilitasi teman-teman difabel. Jadi dan persiapan data yang diperoleh oleh teman-teman KPPS itu sudah sangat dini. Jadi seperti tadi disampaikan beliau Pak Ketua KPPS, bahwasanya kami sudah tahu, kami akan kedatangan, kami sudah siapkan, teman-teman juga sudah memahami, kami juga akan mendatangi. Jadi termasuk yang didatangi itu harus ada permintaan dari keluarga Pak. Manakala kita menyampaikan form C pemberitahuan, itu sudah disampaikan, Pak, Bu, anak saya tidak bisa untuk ke TPS, tapi masih kepengen memilih. Nanti kami mohon untuk bisa difasilitasi. Jadi seperti itu sudah ada dan tentunya SOP yang seperti disampaikan oleh beliau tadi Pak Heri. Beliau itu yang mewakili Bawaslu. Jadi pemilu itu ada dua lembaga besar, yang satu KPU, kami itu di jajaran KPU, yang satu Bawaslu.
ini tentunya beliau yang mengawasi pelaksanaan sehingga SOP dijalankan manakala aturan mainnya ditegakkan. Jadi misalnya mendatangi ke rumah, beliau harus ikut Pak. Beliau harus ikut dan tentunya salah satu saksi dari parpol juga harus ikut. Sehingga tidak terjadi didatangi misalnya petugas KPPSC, udah Bu mau noblos nomor berapa saya tobloskan, itu nggak bisa. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nah ini fasilitasi seperti ini itu sudah tersedia anggaran operasionalnya sehingga memang tidak terlalu sulit untuk KPPS melaksanakan itu. Desainnya pun juga ini tidak terlalu berubah. Ya, desain itu diserahkan sepenuhnya oleh teman-teman KPPS, tapi kita sudah ada batasannya. Jadi semua bilik suara, tempat memasukkan ke kotak suara, ketua itu harus melihat, harus tahu, pengawas saksi juga harus tahu. Sehingga tidak bisa bilik di kamar sebelah begitu, itu nggak boleh. Sehingga proses transparansinya betul-betul kelihatan. Nah, manakala untuk memfasilitasi teman-teman disabilitas, boleh saja diatur, ada yang mungkin lebih rendah begitu Pak. Jadi itu situasional di lokasi masing-masing. Itu dibebaskan asalkan sesuai dengan aturan seperti itu? Betul. Okay. Oke, Pak, dari 29 TPS itu Pak, semuanya di gedung yang seperti ini representatif atau ada yang memang dibangun khusus dengan seperti orang hajatan ini, teratak dan sebagainya Pak? Kebetulan cuaca kemarin kan memang beberapa waktu sebelumnya banyak hujan angin sehingga kita sarankan tolong jangan di tempat terbuka. Jadi bisa variasi lah, syukur yang memperoleh gedung yang bisa dan kita siapkan surat pinjamnya dan sebagainya. Kalau terpaksanya separuh ewang begitu. Jadi seperti misalnya ada punya pos kamling cukup luas, di depannya dibikinkan tarup gitu. Nah, tapi kalau full tarup memang enggak kita izinkan karena kemarin terjadi ada beberapa kalau nggak salah satu TPS, tapi karena separuh itu masih terselamatkan untuk proses saat hujan angin ini sempat ada yang roboh. Tapi pasti selamat karena barang-barang yang prioritas ada di gedung begitu. Jadi memang hal seperti itu sudah sangat kita perhitungkan dan untuk yang seperti itu teman-teman KPPS agak omber anggarannya sehingga silahkan dimaksimalkan kalau perlu sound system yang seperti ini juga boleh kalau memang anggarannya cukup. Anggarannya cukup dan anggarannya cukup tersedia. Oke. Baik, itu. Terima kasih Pak Widarso. Nanti kita akan tanya lagi. Mas Miko, saya pengen tanya Mas Niko. Mas Niko sih inginnya kalau nyoblos itu tempatnya itu harusnya seperti apa Mas Niko? Kepinginannya itu Mas Niko? Ya kurang lebih seperti inilah. Seperti ini? Dekat-dekat. Seperti ini lebar juga memadai gitu loh. Seperti SLB ini. Oke. Waktu 2019 di sini juga nggak Mas Niko? TPS-nya? Ingatnya? Belakang. Itu lebih susah. Secara tempat lebar cuman kurang siap. Kurang siap. Ya sempit aja Mas. Oh sempit. Jadi kepenginnya yang terbuka kemudian aksesnya dalamnya juga sempit. Gampang gitu ya Mas Niko? Ya. Oke, Mas Niko nanti kan 2024 ini masih ini ya, masih kita akan nyoblos lagi di Pilkada. Gubernur, kemudian juga nanti bupati atau wali kota ya, untuk wali kota. Nah saya ingin nanti tanya Mas Niko itu kepenginnya nyoblosnya di tempat yang walaupun tadi disebutkan spesifikasinya seperti ini, kemudian tempatnya ada yang agak luas dan seterusnya, tapi kepinginnya nanti yang benar-benar wah saya pengen nyoblos sendiri, mandiri, itu seperti apa Mas Niko? Nanti kan November ya Pak Widarso ya, kurang lebih November ya Pilkada. Aksesibel aja. Aksesibel. Ya seperti inilah. Seperti lebar ini lagi. Lebar juga bisa dilalui kursi roda. Lebar juga bisa dilalui kursi roda. Oke, sip itu ya. Baik, kita ini masih dalam dialog khusus evaluasi pelaksanaan pemilu serentak 2024 yang telah dilaksanakan kita bersama-sama 14 Februari lalu. Bagaimana perspektif difabel ataupun penyandang difabel dalam pemilu kemarin dan juga aksesibilitasnya. Tapi kita akan dihibur kembali ini. Mbak Nadia ini kita akan dengarkan Mbak Nadia untuk menghibur kita kembali. Nanti kita juga akan beri kesempatan. Ada yang ingin bertanya nanti? Tunjuk jari? Mas ya? Oke, satu nanti setelah Mbak Nadia
bernyanyi, nanti kita akan beri kesempatan kepada masnya yang ada di depan untuk bertanya. Akan kita kasih hadiah. Mbak Nadia, kita sudah siap-siap dengan Mbak Nadia, harus muter-muter dulu ini Mbak Nadia. Jadi pendengar, kita siarkan secara langsung dari SLB Yakut yang ada di Kelurahan Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Ini sekolahnya khusus untuk SLB atau penyandang difabel ini sangat luas. Gimana Mbak Nadia? Kemarin nyoblos gak Mbak Nadia? Aku kemarin nyoblos dong. Oke. Tempatnya, aksibilitasnya untuk difabel gimana? Gampang gak Mbak Nadia? Kemarin sempat liputan juga kan untuk RRI. Terus saya juga menanyakan beberapa mengenai aksesibilitas untuk difabel. Dan di sana sudah disediakan tempat khusus juga. Di mana Mbak Nadia waktu itu? Waktu itu ada di TPS 9 Dukuwaluh. Oke. Iya, di Dukuwaluh. Siap. Silakan Mbak Nadia, lagu berikutnya apa Mbak Nadia? Ini buat anak-anak muda ya. Ini lagunya cukup terkenal. Ada dari Raim Laude dengan Komang. Nanti kita nyanyi bareng-bareng ya, ini nggak ada suaranya. Oke. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terkisah jarak dan waktu, ingin keungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Ikut nyanyi ya yang tahu lagunya. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Nadia. Terima kasih Mbak Nadia sudah menghibur kita pagi hari ini.
dalam acara atau dialog khusus evaluasi pelaksanaan pemilu serentak 2024. Kita berbicara tentang aksibilitas penyandang difabel. Nah, apa yang kita ingin bicarakan hari ini adalah ke depan di paling nggak nanti Pilkada November 2024 yang terdekat ataupun di pemilu-pemilu berikutnya, aksibilitas bagi para difabel ini cukup baik. Data di KPU Kabupaten Banyumas ada kurang lebih sekitar 3 ribuan penyandang difabel yang berhak mempergunakan hak pilihnya pada hari Rabu 14 Februari kemarin yang sudah kita laksanakan. Tadi disebutkan oleh Pak Widarso, beliau ini adalah Ketua PPS Kelurahan Tanjung yang menyebutkan ada sekitar 30-an penyandang difabel yang berhak mempergunakan hak pilihnya. Silakan Mas yang ingin bertanya, silakan untuk mic-nya bisa dibantu. Oke, sebentar kita masih menunggu. Silakan Mas, syukur-syukur bicaranya atau bertanyanya atau memberikan saran terkait dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Evaluasi ataupun juga aksibilitas bagi para difabel dalam pelaksanaan pemilu kemarin 14 Februari yang lalu. Mas namanya siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Gentar dari RT 9 RW 4 dekat aja Tanjung. Oke, masih Kelurahan dekat di Tanjung. sini. Silakan Mas Gentar. Tadi kan ada di TPS 19 ada 6 yang memilih di rumahnya sama 1 difabel. Nah, bagaimana sih cara Bapak KPPS menangani hal tersebut, kayak membagi waktunya dan lain-lain? Karena kan pemilihan itu dari jam 7 sampai jam 13 dan itu waktunya bareng. Oke. Nah, itu cara membaginya gimana sih? Kalau Mas Genta sendiri nyoblosnya di sini, di TPS 19? Iya Mas. Kemarin? Iya. Kalau melihatnya untuk kira-kira bagi difabel ini Mas Genta melihatnya gimana? Sudah oke gitu? Ya perlakuannya udah bagus sih, udah dari tempat, lebar juga, sama jalannya udah oke lah. Karena ini kebetulan ini ada di SLB ya, sekolahan yang memang dikhususkan untuk difabel ya? Iya, makanya. Terima kasih Mas Genta. Ya, terima kasih. Pak Rahmat, silakan membagi waktunya. Oke, kalau mulai dari yang 6 dan 1 ya berarti. Kalau yang 1 kan memang sudah berjalan gitu, tinggal yang 6. Nah yang 6 ini kita memang bahasanya perlakuan khusus itu sudah, data itu sudah masuk dari awal sebelum jam pemilihan gitu ya. 6 orang itu siapa, di mana saja itu sudah ada. Kita fokuskan di jam 12 sampai jam 1 siang. Artinya itu 1 jam itu? Iya, itu cukup artinya itu? Cukup Pak. Kebetulan kan memang enggak terlalu jauh. Aksesnya juga sekarang gampang. Itu satu tim atau enggak? Misalnya tim 1 ke rumah nomor 1, tim kedua ke nomor 2, seterusnya gitu Pak? Jadi itu hanya satu tim. Kita buat satu tim. Muter berarti? Muter, kurang lebih maksimal sekitar 10 menit lah. Maksimal itu 10 menit. Kita satu orang harus selesai. Karena terdiri dari KPPS ada 2 orang, anggota KPPS, kemudian dari Pak Heri Panwas, kemudian ada dari saksi parpol itu juga mengikuti, kemudian 1 lagi linmas. Jadi kita satu tim itu berangkat bersama-sama ke pemilih gitu ya yang kita datangi. Dan itu harus bareng Pak, nggak boleh lepas. Karena untuk lubernya itu kan, jangan sampai lepas, dipisah-pisah kayak gitu. Artinya sih nggak masalah, memang udah intinya sudah diketahui dari awal. Pada waktu pembagian pemberitahuan itu kan ditanya, ini bisa nggak ke TPS, kalau memang nggak bisa ya sudah nanti kita ke rumah, nggak masalah. Yang penting masing-masing pemilih yang terdaftar di DPT itu suaranya masuk kayak gitu. Tapi tetap tidak mengurangi lubernya itu, seperti itu. Jadi itu yang dipersiapkannya seperti itu? Iya betul sudah sekali. Dibuat dipetakan bahwa ini yang pertama ke rumah nomor 1, seterusnya atau nomor 2 dulu gitu Pak? Iya betul sudah. Waktunya cukup Pak? Sebelum pukul 13 ya, sudah selesai? Sudah cukup selesai. Oke. Pak Widarso, kalau misalnya di tempat itu TPS-nya tidak ada difabel, ini kan juga ada yang yang peralihan gitu ya, DPT misalnya saya harusnya orang Jakarta tapi harus pindah ke Tanjung. DPTB, ya. Nah, itu juga
berarti semua TPS itu dipersiapkan untuk ini enggak Pak? Iya. Kayak misalnya huruf braille dan sebagainya. Iya betul. Jadi ini pemilu tahun ini memang banyak hal yang agak berbeda. Jadi ini tidak lagi seperti pemilu yang tahun sebelumnya di mana orang hanya cukup punya KTP, pasti aku bisa noblos gitu. Ya. Sekarang nggak bisa. Jadi ada 2 tipe, namanya DPT, daftar pemilih tetap. Yang kedua DPTB, daftar pemilih tambahan. Yang ketiga DPK, daftar pemilih khusus. Yang ini yang DPK itu yang dulu sering dimanfaatkan orang dengan membawa KTP. Sekarang itu hanya KTP setempat, Pak. Jadi kami kemarin sempat beberapa TPS yang agak beradu argumentasi karena yang bersangkutan dari luar daerah tiba-tiba datang ke TPS minta untuk ikut nyoblos. Itu tidak bisa. Dia harusnya memanfaatkan yang namanya daftar pemilih tambahan. Dilayani oleh KPU sampai H-7. Oke, mereka sudah terdaftar dulu. Nah, di situ nanti beliau ketua KPPS sudah tahu yang akan mendaftar dari luar daerah, DPTB sudah ada Pak namanya. Makanya dibutuhkan waktu H-7 paling lambat. 7 hari itu ya paling 7 maksimal. hari itu. Sehingga di sana sudah ada namanya dan yang hadir itu tinggal tanda tangan saja Pak, tidak menulis daftar hadir. Jadi ini sudah clear kecuali yang DPK. DPK itu melayani orang-orang yang mungkin baru pindah atau yang saat dicoklit itu tidak ada. Itu harus KTP setempat. Dan dia memperoleh hak suaranya juga sama 5. Beda DPTB. DPTB misalnya Mas Robin pergi ke luar Jawa. Ya. Nah, di sana pasti mengurus surat pindah memilih. Di sana sudah ada namanya Mas Robin. Cuma haknya hanya 1 suara. Presiden. Ya seperti itu sudah ada. Di surat yang dibawa Mas Robin itu sudah ada tertera surat suara yang diperoleh, yang dicentang hanya yang presiden begitu. Nah ini menghindari kekisruan, sebenarnya sudah sampai sejauh itu perhatian pemerintah sehingga namun demikian masih mungkin sosialisasi mungkin orangnya memang jarang melihat berita sehingga memang tidak tahu. Ada beberapa yang masih beranggapan saya punya KTP boleh memilih kemanapun. Saya dimarahi 2 orang Pak. Dimarahi 2 orang, kebetulan ibu-ibu, dia telepon. Dari luar Kelurahan Tanjung? Dari Kelurahan Tanjung kebetulan. Oh dari Kelurahan Tanjung. Pak saya ini tiba-tiba harus ke Jakarta. Karena kebetulan ada acara di Jakarta, terus nasib saya bagaimana? Pangapunten ibu ini sudah kurang berapa hari. Sudah lebih H-7-nya sudah? Sudah tidak, oh iya. Terus saya dibiarkan golput begitu. Ya saya tidak bisa bilang apa-apa Pak. Ya seperti itu ketentuannya karena memang haknya ibu itu mestinya diurus sebelum 7 hari sebelum itu masih kita bantu sepenuhnya. Jadi ada lagi ya hampir sama, nah, kita bisa cek ada ibu-ibu, Pak saya KTP-nya masih Bekasi walaupun sudah lama di Tanjung. Ini bagaimana? Saya mau minta foto KTP-nya Bu. Dikirim, saya cek pakai cek DPT online. Ternyata dia sudah terdaftar di Bekasi, ibu sudah terdaftar di Bekasi Bu. Ya terus gimana mestinya ibu noblos di sana. Kalau mau noblos di sini ya diurus. Oh saya kalau suruh ke Bekasi hanya mau noblos ya biayanya banyak Pak. Ya monggo begitu. Saya kalau ini sebenarnya apa ya antusias masyarakat untuk ini tinggi, ya satu sisinya. Berapa sih Pak kemarin Pak untuk? Jadi kita ada kita total untuk Kecamatan Tanjung itu 85% Mas. 85%. Ya. 2019 berapa? 70 sampai 75%. Oke. Jadi 85% sebenarnya ya bagus gitu ya Pak. Ya kenaikannya signifikan dan memang masyarakat sekarang agak berbeda lah. Ini pada kesempatan ini perlu kami sampaikan ke semuanya saja. Seperti slogan KPU kan bersama KPU kita bahagia. Jadi kita ciptakan pemilu itu sesuatu yang bahagia, kenapa sih? Oke. Tidak ada masalah kok. Bahkan petugas KPPS ada di salah satu kita juga difabel Pak. Oke. Ya betul. Berapa di TPS berapa Pak? TPS 3 kalau tidak salah. Itu difabel. Jadi ini enggak ada masalah sebetulnya kita saling komunikasi saja. Masyarakat juga kalau tidak tahu tanya. Kalau saya juga heran kok masih ada yang bilang pemilu curang boleh dicek. Ini saya dengan beliau
Beliau yang mengawasi kami, Pak. Kami juga tidak menemukan ada saksi, masyarakat juga sudah sangat terlayani. Jadi di Banyumas terutama kami rasakan sih sudah jauh berbeda. Sudah tidak ada lagi orang ribut, ada kampanye ini ribut, ini sudah tidak ada, Pak. Masyarakat sudah cukup dewasa. Sehingga nanti ke depan karena kita masih ada satu hajat lagi, manakala nanti kita ada pilgub sama pilbub, kami harap seperti ini. Nyaman-nyaman sajalah. Nanti kita bisa saling komunikasi, jangan sampai ibu, bapak yang punya hak suara sampai tidak terlayani. Kami semaksimal mungkin untuk melayani bapak ibu semuanya, tentunya dengan tujuan agar hak-hak panjenengan terutama untuk menentukan pilihan itu bisa terfasilitasi dengan baik. Oke, Pak Widarso, ini udah hampir, kita sudah 50-an menit ini Pak Widarso. Kita akan minta evaluasinya satu persatu. Pak Rahmat dulu, Pak Rahmat. Ini paling enggak untuk pilkada ya, November, kurang lebih November atau mungkin diajukan Oktoberan gitu ya. Kedepannya evaluasinya harus seperti apa ini Pak sebagai selaku penyelenggara dalam kegiatan terutama khusus untuk difabel ini Pak? Ya baik, kalau untuk khusus ya lebih ke difabel saya kira akan sedikit lagi semacam himbauan atau aturan yang istilahnya dia untuk difabel itu sangat ramah gitu loh. Karena belum untuk saya sekarang belum terlalu fokus gitu ya barangkali. Beberapa tempat-tempat TPS itu masih normal. Artinya masih tidak memfasilitasi untuk difabel. Betul sekali. Saya kira ada sekitar 3.000-an gitu ya harusnya memang difasilitasi. Saya kira untuk lebih perhatiannya lebih lah ini ya seperti itu. Kayak gitu aja sih. Tapi kalau misalnya panjenengan Pak, kalau misalnya ini Pak Widarso tetap ini penyelenggaranya tetap pemilu presiden dengan nanti di pemilu pilkada. Ini tetap berarti ini. Jadi kemungkinan untuk jumlah TPS berkurang. Karena ini kan hanya untuk 2 surat suara bupati dan gubernur. Kemarin 5 surat suara sehingga kapasitas untuk masing-masing TPS 1.000 ini berkurang. Paling sekitar 500 jadi mungkin ada separuh mungkin jumlah TPS berkurang. 29 jadi 15-an lah seperti itu. Iya. Pak harapannya ke depan seperti apa Pak Widarso? Jadi kita sangat berharap untuk khususnya difabel ini Pak. Ya untuk difabel kami mohon untuk dibantu oleh rumah sakit, dokter atau puskesmas bagi difabel yang mental. Ini bagaimana? Apakah diwakilkan atau bagaimana? Apakah yang bersangkutan layak atau tidak? Ini yang saya khawatir nanti ada salah satu calon yang mengajukan ini difabel tapi punya hak suara loh. Tapi yang bersangkutan itu mental begitu. Nah ini yang perlu dipertegas sebagai perlu. Penyelenggara pemilu. Betul. Mas Niko, keinginannya terakhir apa Mas Niko ini di ujung kebersamaan kita pagi hari ini? Keinginannya lebih siap aja bagi petugas dan penyelenggara itu. Oke, itu aja Mas. Disabilitas. Lebih siap. Oke, terima kasih Mas Niko, Pak Widarso, kemudian Mas Heri, Pak Rahmat. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi kita harus akhiri, ini menjadi akhir kebersamaan kita dalam dialog khusus untuk evaluasi pemilu serentak 2024 atau 14 Februari lalu berkaitan dengan aksibilitas difabel dalam pemilu 14 Februari 2024. Semoga ke depan terutama pilkada besok yang akan kita laksanakan di akhir tahun ini bisa memberi lebih kesempatan lagi sehingga para difabel ini mampu mempergunakan hak pilihnya dengan tepat. Saya Robin Abdurrahman, pamit undur diri. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Dialog Pasca Pemilu edisi Indonesia Memilih 2024.